Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita dalam ibadah hari Rabu. Saya berharap kita semua sehat dan pada hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah doa Rabu. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah jam doa. Di hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kita akan naikkan pujian, Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari kita naikkan pujian, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatan-Mu
Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hanya terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kita akan naikkan pujian, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka. Ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Jesus, I believe in you. Jesus, I
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sangat syukur kalau kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam memahami renungan singkat ini, kiranya penyertaan-Mu bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitabnya di Mazmur 120 ayat 1 sampai 7. Mazmur 120 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arah. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesech, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama dengan orang-orang yang memberi perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, mereka menghendaki perang. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita dikatakan di sana tadi di ayat 2 bahwa melepaskan diri daripada bibir dusta. Nah, sebagai orang-orang percaya, kita juga sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, belajar bersama-sama bagaimana cara kita untuk melepaskan diri daripada perkataan-perkataan atau bibir dusta. Bibir dusta atau perkataan dusta itu adalah perkataan yang bohong, perkataan yang tidak benar. Nah, kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus ataupun orang-orang yang sudah benar-benar percaya kepada Tuhan, salah satunya adalah kita juga harus melakukan hal ini. Artinya kita belajar bersama-sama untuk memperkatakan perkataan yang benar, meminta Tuhan untuk menolong kita melepaskan diri dari perkataan-perkataan yang tidak benar. Meminta Tuhan untuk menolong kita melepaskan diri dari hal-hal yang tidak benar, seperti yang dikatakan di sini bahwa dia berseru, ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta. Artinya ada suatu seruan, ada suatu Tuhan, dia memanggil Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya, apakah kita saat ini ketika kita memang seringkali memperkatakan perkataan yang tidak benar, dan mungkin pernah kita memperkatakan kata-kata yang tidak benar, apakah kita sudah menyadari hal itu? Dan apakah kita sudah meminta Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk menolong kita, untuk menuntun kita, sehingga perkataan kita yang kita perkatakan setiap harinya benar sesuai dengan kehendak Tuhan, perkataan yang dapat membangun orang lain. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya dan kita semua, mari kita belajar bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk melakukan atau memperkatakan perkataan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, perkataan yang dapat membangun orang lain, perkataan yang dapat memberkati orang lain. Jika seringkali ataupun mungkin kita sering perkataan yang tidak benar, mari mulai sekarang ini kita mengambil keputusan untuk memperkatakan perkataan yang benar, perkataan yang dapat membangun orang lain, yang dapat memberkati orang lain. Kita melihat di Efesus pasal 4 ayat 25 dikatakan di sana bahwa karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Artinya kita memperkatakan perkataan yang benar dan kita akan membuang hal-hal dusta, kebohongan, hal yang tidak benar. Kita memperkatakan hal yang dapat membangun orang lain. Jadi, mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini kalau mungkin kita sering memperkatakan hal-hal yang seperti itu, mulai saat ini kita akan memperkatakan hal yang membangun orang lain.
perkataan yang dapat memberkati orang lain. Dikatakan juga di sana bahwa daripada lidah penipu. Nah, kita melihat bahwa lidah adalah juga salah satu anggota tubuh kita. Lidah adalah salah satu anggota tubuh yang paling berharga bagi kita juga. Nah, dikatakan bahwa lidah penipu. Penipu adalah berkata tidak jujur. Adalah kata-kata yang keras, kata-kata yang tidak ramah. Pernyataan berlebih-lebihan, melebih-lebihkan sesuatu. Fitnah dan lain-lain. Kita belajar bersama-sama bagaimana kita harus meminta Tuhan untuk menolong kita melepaskan diri dari hal-hal seperti ini. Artinya kita belajar untuk menguasai pikiran, menguasai lidah kita. Bukan lidah kita yang menguasai kita, tetapi kita yang menguasai dia. Supaya lidah kita ini dapat kita kuasai. Supaya dapat juga lidah kita ini tidak dapat melukai orang lain, tetapi dapat memberkati orang lain. Nah, kita bisa melihat di Yakobus pasal 3 ayat 6 dikatakan di sana bahwa lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menudai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan, sedang ia sendiri menyalakan api neraka. Artinya lidah adalah salah satu anggota, tetapi dia juga adalah dapat membuahkan dosa besar. Jadi, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya? Bagaimana kita harus memperlakukan lidah kita? Kita harus menjaga lidah kita. Dan kita juga harus berdoa, meminta permohonan, meminta Tuhan untuk menuntun setiap pikiran dan perkataan kita. Sehingga apa yang kita perkatakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, melalui renungan singkat ini kita belajar untuk memahami atau memperkatakan perkataan yang sesuai dengan kebenaran dan perkataan yang dapat membangun setiap orang. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk belajar bersama-sama untuk bisa mengendalikan diri kita, pikiran kita, perkataan kita, dan tidak terlepasnya kita akan meminta Tuhan untuk menuntun kita. Jadi mari kita sama-sama untuk belajar firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kita juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk renungan singkat ini. Terima kasih Tuhan bagaimana cara kami untuk menahan diri kami, memperkatakan perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang benar, dan kami membuang perkataan-perkataan dusta kami dan perkataan yang sia-sia. Tuhan, ampunilah kami, mungkin kami selama ini memperkatakan perkataan yang tidak benar. Tuhan, mulai saat ini kami mengambil keputusan untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan dan memperkatakan hal-hal yang benar juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan memujikan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang